Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan sejarah Kerajaan Dharmasraya. Kerajaan Dharmasraya adalah nama sebuah kerajaan periode kedua atas Kerajaan Melayu di Pulau Sumatera atau disebut Pulau Melayu Muda. Kemunculan kerajaan periode kedua ini bersama dengan surutnya kedigedayaan Kerajaan Sriwijaya pasca serangan Raja Chola pertama dari Coromandel tahun 1025. Salah satu pemerintahan yang turut mengisi sejarah kerajaan-kerajaan Melayu ini bahkan pernah menjalin kerajaan sama dengan leluhur Majapahit dari Jawa. Lalu bagaimana seluk-beluk kerajaan sama ini? Simak selengkapnya beserta sejumlah peninggalan dari kerajaan berikut ini. Sejarah berdirinya Kerajaan Dharmasraya. Kemunculan Wangsa Mauli. Serangan Rajendra Choladewa, Raja Chola pertama pada 1025 terhadap Kerajaan Sriwijaya telah mengakhiri kekuasaan Wangsa Silendra atas Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaya. Beberapa waktu berselang sebuah dinasti baru muncul dan mengambil alih peran Wangsa Sailendra, yakni Wangsa Mauli. Dalam kitab Pararaton, Dharmasraya disebutkan adalah ibu kota dari negeri bumi Melayu. Maka lumrahnya Tribuana Raja pun bisa dikatakan Raja Melayu. Istilah Srimat yang ditemukan di depan nama Raja-Raja Dharmasraya berasal dari bahasa Tamil. Maknanya adalah Tuan Pendeta. Dengan demikian, kaum pendeta menelopori kebangkitan kembali kerajaan Melayu. Walau tidak diketahui secara jelas apakah Raja Tribuana yang menjadi pemimpin kebangkitan tersebut ataukah raja-raja sebelum dirinya, karena prestasi Wangsa Mauli yang lebih tua dari prestasi Gali belum ditemukan sampai saat ini. Letak kekuasaan dua Melayu. Lokasi kerajaan kuno Melayu tua. Ibu kota kerajaan Melayu disebutkan dalam prastasi Tanyore. Terletak di atas bukit serta dilindungi oleh benteng-benteng. Istana Melayu tua berpusat di Minanga, Tamawan menurut pendapat Slamet Muljana. Sebagaimana prastasi Keduka Bukit menuliskannya pada abad ke-7. Minanga Tamwa adalah nama kuno dari Muara Tebo, Kabupaten Tebo di Provinsi Jambi. Setidaknya begitulah menurutnya. Sedangkan menurut Tambo Minangkabau, Minangtamun atau Minangkabawa adalah asal-usul nama Minangkabau. Tempat tersebut berada di hulu Sungai Kampar di Bukit Barisan, atau sekarang di sebelah timur Kabupaten 5 Pulau Kota. Melayu Muda di Sumatera Barat. Dharmasraya menjadi nama dari sebuah kota besar untuk pusat kerajaan Melayu yang berada di Provinsi Sumatera Barat pada abad ke-13. Pada masa kini, Dharmasraya adalah daerah baru hasil pemekaran Kabupaten Sawalunto atau Sinunjung. Sementara itu, lokasi bekas pusat kerajaan berada di Kecamatan Situng, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Daerah ini berbatasan dengan Provinsi Jambi dan berada di pinggir Sungai Batanghari. Dharmasraya diyakini merupakan lanjutan dari Kerajaan Melayu yang eksis sezaman dengan Kerajaan Sriwijaya.
Seiring kehancuran Sriwijaya, pusat kerajaan kemudian dipindahkan ke Damansaraya melalui Sungai Batanghari. Silsilah Raja. Hanya ada sedikit catatan raja mengenai raja-raja Dharmasaraya. Berikut ini daftar raja-raja Dharmasaraya. Surya Narayana, raja pertama yang berkuasa pada kerajaan Melayu, adalah Raja Surnarayana. Ia berkuasa pada abad ke-1079 hingga 1082 dengan gelar Sri Maharaja. Srimat Tailokaya Raja Maulibusana Warmadewa. Satu-satunya sumber yang menyebutkan nama Raja Tarilokaya hanyalah Prastasi Gari tahun 1183 di Selat Thailand. Srimat Tribuana Raja Maulia Warmadewa. Penyebutan nama Tribuana Raja yang memerintah dari tahun 1270 hingga 1297 terdapat dalam Prastasi Padongroco tahun 1286 di Sukuntu. Akrandrewarman tidak jauh berbeda dengan informasi mengenai raja-raja lain. Nama Akrandrewarman hanya ditemukan dari Prastasi Saruso di Kabupaten Tanah Datar. Srimat Udayatita Warman Prapata Parakrama Rajendra Maulimali Warmadewa. Aditya Warman merupakan raja dengan catatan sejarah terbanyak di antara lainnya. Ia juga raja yang paling terkenal di Kerajaan Malaya Dharmasaraya. Ananggawarman. Tidak ada penjelasan mendetail mengenai Anggawarman sebagai raja Kerajaan Dharmasaraya, selain bersumber dari Prastasi Batu Sangkar tahun 1075 di Kabupaten Tanah Datar dan Prastasi Pagoruyung tahun 1375 karena ibu kota Kerajaan Melayu pada saat itu berada di Pagoruyung. Sistem pemerintahan Kerajaan Dharmasaraya. Bidang politik. Situasi politik Kerajaan Dharmasaraya boleh dibilang stabil karena tidak terjadi konflik yang cukup mengkhawatirkan. Kondisi ini dapat dibuktikan melalui mekanisme perpindahan kekuasaan yang teratur tanpa pemberontakan atau pemusnahan antar saudara. Meski memang ada beberapa hal yang belum diketahui, karena informasi tentang kehidupan politik kerajaan ini pun minim. Kondisi ekonomi. Sementara itu kehidupan ekonomi kerajaan ini menyerupai kerajaan Sriwijaya. Kegiatan perekonomian yang bisa dengan mudah dijumpai dalam lingkungan kerajaan ini adalah berdagang. Ranah sosial budaya. Meskipun para ahli arkeologi belum bisa memastikan lokasi istana kerajaan ini, tapi temuan lempeng-lempeng bertuliskan Wajra pada sejumlah candi dari susunan batu bata merah yang membentuk mandala, menggambarkan bahwa tempat ini bercorak Hindu-Buddha. Ternyata pada zaman kalangan bangsawan memeluk agama Buddha, sementara rakyat mempertahankan kepercayaan tradisional mereka. Amokapasa juga memberi informasi tambahan mengenai hidup sosial budaya Aditya Warman sebagai salah seorang raja. Dijelaskan bahwa Aditya Warman merupakan pemeluk Buddha aliran Tantra. Ia sangat memperhatikan kesejahteraan para pendeta Buddha, hingga beberapa biara didirikan olehnya sebagai tempat tinggal dari para pendeta Buddha. Masa kejayaan. Pada masa pemerintahan Aditya Warman, daerah kerajaan meluas hingga ke Sumatera Barat. Daerah kekuasaan Tarikyo Raja telah membenteng hingga mencapai Gari yang terletak di Selat Thailand pada tahun 1183. Dengan kata lain, Melayu bangkit kembali sebagai penguasa Selat Malaka setelah Sriwijaya mengalami kekalahan. Walau kapan kira-kira permulaan berbangkitan tersebut belum dapat dipastikan. Catatan Cina tahun 1082
menyebutkan bahwa utusan dari Qianpi sebagai bawahan Sanfo Fast masih ada. Namun utusan dari Palingfong, bawahan keluarga Rajendra juga muncul pada saat yang sama. Daerah bawahan Kerajaan Dharmasaraya. Kerajaan Dharmasaraya dipastikan mempunyai pengaruh kuat di Tatar Sumatera dan Selat Malaka pasca keruntuhan Kerajaan Sriwijaya sekitar abad ke-12 sampai ke-15. Wilayah kekuasaan Savosti membentang dari Sri Lanka, Kamboja sampai ke Tatar Pasundan. Kerjasama dengan Singasari. Kartanegara pendiri Raja Singasari menjalin persahabatan dengan kerajaan Melayu di Sumatera guna menghambat upaya Kubilai Khan menguasai kerajaan-kerajaan Nusantara. Utusan yang dipimpin oleh Kebo Anambrang ia kirim ke Melayu pada tahun 1275. Perjalanan utusan Singasari dari Jawa ke Sumatera inilah yang dikenal sebagai ekspedisi Pamalayu. Terdapat kaitan yang erat antara ekspedisi tersebut dengan pengiriman arca Amokapasa sebagai tanda kerjasama Singasari Dharmasaraya. Sepasang putri Melayu Raja Sri Tibuana, Raja Mauli Warmadewa yang menikahi dengan Putri Renomandi memiliki dua putri, yaitu Dara Jingga dan Dara Petak. Disebutkan dalam naskah Pararaton dan Kidung Panji Wijaya Karma, utusan Kebo Anabrang membawa dua orang putri Melayu tersebut dalam perjalanan pulangnya kembali ke Jawa pada tahun 1294. Dara Jingga. Pada tahun 1288, Kerajaan Singasari pada era Raja Kartanegara menjadikan Kerajaan Dharmasaraya wilayah taklukannya. Adwaya Brahman dan Senopati Mahesi Anambrang pun dikirim olehnya dalam ekspedisi Pamalayu pertama dan kedua. Sebagai tanda persahabatan pula, Kerajaan Dharmasaraya menyambutnya dengan menyerahkan Dara Jingga kepada seorang dewa pada tahun 1294. Pernikahan tersebut melahirkan Tuan Janka. Dara Petak. Mahesa Anambrang kembali ke Pulau Jawa beserta Dara Jingga dan Aditya Warman pada tahun 1294. Para petak pun ikut dalam rombongan tersebut, juga untuk memperkuat persahabatan antara Dharmasaraya dan Singasari. Setibanya mereka di Pulau Jawa, rupanya kerajaan Singasari telah musnah. Kerajaan Majapahit menjadi penerusnya. Melihat kenyataan ini, maka Dara Petak dinikahkan dengan Raja Wijaya. Pernikahan ini melahirkan Raden Kalagemet, Raja Majapahit kedua bergelar Si Jaya Negara. Penyebab runtuhnya Kerajaan Dharmasaraya. Aditya Warman digantikan oleh anaknya yang bernama Anangga Warman. Pada abad ke-14, Kerajaan Melayu mengalami kemunduran dikarenakan masuknya ajaran agama Islam di Indonesia. Dharmasaraya zaman Majapahit. Di antara sekian banyak negeri jajahan Kerajaan Majapahit di Pulau Sumatera yang tertulis dalam Nakartagama tahun 1365, Dharmasaraya disebutkan menjadi salah satunya. Catatan dinasti Ming mamparakan membagi negara Sanfosti atau Sumatera menjadi 3 wilayah. Sepeninggalan Gajah Mada pada tahun 1364, masing-masing wilayah tersebut berusaha meminta bantuan kerajaan Ming di Cina untuk melepaskan diri dari kekuasaan Sopo atau Jawa. Ketiga negeri tersebut masing-masing dipimpin oleh Sengkili Yulan, Mahana Polin Pang, Damana Cawuli. Namun pemberontakan Pagaruyung, Palembang dan Dharmasaraya itu berhasil ditumpas pada tahun 1377 oleh kehebatan Maharaja Hayam Wuruk yang masih berkuasa di Majapahit itu. Sebab dalam catatan Cina, kerajaan-kerajaan di Sangfosi dijadikan satu dengan nama Qiquang setelah pemberontakan tersebut.
apabila melihat yang tertulis dalam naskah Ying Yai Sanglan, nama Ching Chiang sama dengan Polimpang. Dengan kata lain, wilayah jajahan Majapahit di Sumatera dijadikan satu pangan Palembang sebagai pusatnya setelah tahun 1377 dari Dharmasaraya ke Malayapura. Srimat Udayati Mawarma Pratapapakarama Rajendra Mauli Warmadewa adalah gelar baru bagi Aditya Warma usai memproklamasikan diri sebagai Maharaja Diraja pada tahun 1347 Masehi atau 1267 Saka. Lanjutan dari kerajaan Melayu sebelumnya ini dinamakan Kerajaan Malayapura. Ibu kotanya dipindahkan dari Damarasaraya, sekarang Jambi, ke daerah pedalaman Minang, Pageruyung atau Suroso olehnya. Membaca Payendra gelarnya beberapa nama yang sebelumnya pernah dikenal lupanya digabungkan oleh Aditya Warman. Tindakan ini dilakukan dengan sengaja untuk menyatukan seluruh keluarga penguasa di Sawara Bumi. Peninggalan dan sumber sejarah. Kerajaan Dharmasaraya tidak banyak diketahui oleh orang-orang. Begitupun bekas kebesaran kerajaan itu sekarang. Jejak-jejak bisa dilihat dari sejumlah candi yang berbagian setelah selesai diseksekavasi Balai Pelestarian Cagar Budaya Batu Sangkar sejak 1990. Namun candi-candi tersebut tidak bisa dibayangkan seperti candi batu seperti di Jawa. Candi-candi ini terbuat dari batu bata merah seperti Candi Maura Takus di Jambi. Namun kerusakan candi yang parah menyebabkan hasil final pembangunan kembali tak sampai setinggi 2 meter. Situs Candi Pandangkoro, Candi Pulau Sawah, Kompleks Candi Muara Jambi, Rumah Gadang Si Guntur, Masjid Sua Si Guntur, Arca Bhairawa pada 1347 sampai 1375, Arca Amokapasa 1347, Prastasi Gari 1183, Prastasi Padang Roco 1286. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu.